Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 10, masih di bab trigonometri bersama saya Yunia Maryam HSPD. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan di bab trigonometri. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian sudut istimewa, sekarang kita akan masuk ke perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran. Nah, perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran. Yang dimaksud sudut istimewa, kemarin kan kita sudah membahasnya sudut istimewa, tapi itu sebetulnya masih di kuadran 1 ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan sudut istimewa untuk semua kuadran yaitu besar sudut 0 derajat dan sudut kelipatan 30 derajat dan 45 derajat. Jadi dalam interval 0 sampai 360 derajat, nah sudut-sudut tersebut dikelompokkan atas 4 kuadran. Nah, jadi 0 sampai 360 ini kita bagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1. Nah, kuadran 1 ini besarnya sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Atau kalau dalam bentuk radian 0 sampai dengan V per 2. Ingat ya, V itu 180 derajat. Berarti kalau 90 derajat V per 2. Jadi kuadran 1 besarnya 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 besar sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Jadi 0 sampai 360 derajat itu dibagi menjadi 4 kuadran, masing-masing 90 derajat ya, intervalnya 90 derajat. Berarti kuadran satunya 0 sampai 90, kemudian kuadran 2-nya 90 sampai 180 derajat, kuadran 3-nya 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4-nya 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, itu ya, jadi pembagian kuadran. Nah, kemudian di dalam kuadran ini di sini nilai perbandingan trigonometri ada yang negatif, ada yang positif ya. Kalian harus pahami, harus ingat ya bahwa kuadran 1 di sini semuanya positif. Jadi ingat-ingat, di kuadran 1 semua nilai perbandingan trigonometri positif. Sinusnya positif, kosinusnya positif, tangannya positif. Termasuk kebalikannya, sekannya, kosekannya, dan kotangannya. Jadi semuanya positif di sini di kuadran 1. Kemudian kuadran 2 yang positif sinus saja. Jadi sinus yang positif. Selain sinus, kosinus, tangan itu negatif. Ya. Kemudian di kuadran 3 yang positif adalah tangan. Di kuadran 3 yang positif adalah tangan, berarti sinusnya sama kosinusnya negatif. Dan di kuadran 4 yang positif adalah nilai kosinusnya. Kosinus positif berarti sinusnya sama tangannya negatif. Nah, untuk mudah mengingatnya, kita rangkum dalam kata all sin tan cos. All sin tan cos. Artinya kuadran 1 all positif, artinya semuanya positif. Kemudian kuadran 2 sinusnya yang positif. Kuadran ketiga tangan yang positif, dan kuadran 4 kosinus yang positif. Jadi ingat lagi, all sin tan cos. All semuanya positif kuadran 1, sin sinus positif di kuadran 2, tan tangan positif di kuadran 3, dan cos kosinus positif di kuadran 4. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa contoh soal berikut. Contoh pertama, jika sinus alfa sama dengan 3/5, untuk alfanya antara 90 sampai 180 derajat. Di sini kalau kemarin itu kan tidak ada keterangan alfanya berapa sampai berapa, sehingga untuk yang kemarin kita belum mengenal kuadran. Nah, untuk sekarang karena intervalnya diketahui, di sini diketahui sinus alfa 3/5, kemudian alfanya antara 90 sampai 180, berarti ini kuadran berapa? Berarti ini kuadran 2. Kuadran 2. Maaf ya kecoret. Kuadran 2. Karena dia intervalnya antara 90 sampai 180, berarti dia kuadran 2. Maka tentukan nilai cos alfa dan tan alfa. Ingat ya, kuadran 2 yang positif apa tadi? All sin tan cos. Berarti kuadran 2 yang positif apa? Sinus aja. Jadi ini sinus, sehingga nanti kosinus dan tangannya akan negatif. Nah, kita selesaikan. Menyelesaikannya sama seperti kemarin. Cuma bedanya ada positifnya, ada negatifnya, karena di sini ada kuadrannya. Di sini kan sinus alfa 3/5. Alfa sudut pada kuadran 2, ini karena 90 sampai 180, ingat kuadran 2 ya. Sehingga cos alfa dan tan alfa bernilai negatif, karena tadi di kuadran 2 yang positifnya sinus aja, sehingga cosnya dan tannya negatif. Nah, kemudian karena sinus alfa 3/5, ingat sinus alfa itu demi, berarti D-nya 3, kemudian Mi-nya 5. Demi, D-nya 3, Mi-nya 5. Sehingga sa bisa kita cari ya, sa itu adalah 4. Pakai triple Pythagoras. Ingat lagi triple Pythagoras. Salah satu triple Pythagoras adalah 3, 4, dan 5. Sehingga kalau yang 5 itu kan Mi-nya ya. Jika depannya 3, Mi-nya 5, berarti sa-nya 4.
ya. Kemudian kita bisa cari cos alfa dan tan alfa. Nah, cos alfa kan sami, sanya 4, mi-nya 5. Kemudian karena dia kuadran 2, tadi kan kuadran 2 yang positif hanya sinus, sehingga ketika kosinus negatif, jadi ini negatif 4/5. Jadi negatif di sini menunjukkan kuadran. Dia kuadrannya kuadran 2. Ya, jadi min 4/5. Kemudian tangan alfa kan desa, D-nya 3, sa-nya D-nya 3, sa-nya 4, berarti 3/4. Di sini dikasih tanda minus. Mengapa minus? Karena tadi kuadran 2, ya. Untuk kuadran 2 tadi sinus aja yang positif, sehingga cos dan tan-nya negatif. Jadi negatif ini menunjukkan kuadran. Nah, itu untuk contoh 1. Kemudian contoh kedua. Jika tangan alfa 12/5 untuk alfanya antara 180 sampai 270, berarti ini kuadran berapa? Ya, ingat ya, kuadran 1 itu 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 270 sampai 360. Berarti ini kuadran ketiga. Berarti ini adalah kuadran 3. Kuadran 3. Nah, ingat kuadran 3 yang positif apa? All sin tan cos, berarti tan yang positif, ya. Nah, berarti di sini sin alfa dan cos alfa pasti negatif, ya. Nah, sehingga kita selesaikan tangan alfa 12/5, alfa sudut pada kuadran 3, sehingga sin alfa dan cos alfa bernilai negatif. Ingat, karena di kuadran 3 yang positif hanya tangan saja, sehingga sinus alfa dan cos alfa bernilai negatif. Kita cari, karena tan alfa itu desa berarti D-nya 12, sa-nya 5. Nah, sehingga kita bisa nyari mi-nya. Ingat triple Pitagoras, bahwa salah satu triple Pitagoras adalah apa? 5, ya, 12 sama 13. Kalau misalkan kalian gak hafal triple Pitagorasnya, berarti cari pakai teorema Pitagoras. Nah, berarti maka mi-nya 13, triple Pitagoras, sehingga kita bisa menentukan sinus alfa dan cos alfa. Sinus alfa kan D-nya 12, mi-nya D-nya 12, mi-nya 13, sehingga 12/13 itu kasih negatif. Karena tadi di kuadran 3 hanya tangan aja yang positif, berarti sinus alfanya negatif. Berarti min 12/13. Kemudian kosinus alfa sami, ya, sa-nya 5, mi-nya 13, jadi 5/13 negatif 5/13 karena kuadran 3. Ya, sehingga sinus alfa tambah kosinus alfa adalah min 12/13 ditambah min 5/13. Ini ya, dari sini sama dengan min 12/13 plus ketemu min jadi min 5/13. Min 12/13 dikurangi 5/13 adalah min 17/13. Itu untuk contoh soal kedua. Jadi tadi ya tentang kuadran. Jadi di kuadran itu nanti kalian akan harus melihat mana yang positif, mana yang negatif, ya. Nah, itu untuk nilai perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran. Kemudian bahasan berikutnya tentang sudut berelasi, ya. Jadi tentang sudut berelasi. Jadi kalau kalian kemarin sudah belajar tentang sudut istimewa, sekarang bagaimana kalau kalian menentukan nilai sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat, ya. Itu pakai sudut berelasi. Nah, contoh rumus perbandingan trigonometri sudut istimewa di setiap kuadran adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada rumus di kuadran 1, ada rumus di kuadran 2, ada rumus di kuadran 3, ada rumus di kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, karena kuadran 1 itu intervalnya antara 0 sampai 90 derajat, maka kita gunakan 90 min alfa, ya, 90 min alfa, ya. Terus ingat lagi di kuadran 1 semua positif all. Ingat ya tadi all sin tan cos, berarti kuadran 1 semuanya positif, sehingga hasilnya semuanya positif, ya. Jadi pakainya 90 min alfa karena ini antara 0 sampai 90, berarti pakai 90 min alfa. Kemudian semuanya positif, itu harus ingat. Jadi pertama rumus kuadran 1 pakai 90 min alfa, kedua semuanya positif, hasilnya semuanya positif. Itu catatannya, karena pakai 90 derajat maka fungsi berubah. Maksudnya apa? Sin jadi cos, jadi sin 90 min alfa jadi cos alfa. Kemudian cos 90 min alfa jadi sin alfa. Kemudian tangen 90 min alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, jadi kalau pakai rumus 90 derajat atau nanti kalau pakai rumus 270 derajat itu fungsi akan berubah. Maksudnya sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, ya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, misalkan sinus 20.
Karena di sini pakai 90 min alfa, berarti 20 itu 90 dikurangi berapa? Nah ya, jadi 20 derajat itu sama dengan 90 dikurangi berapa gitu kan. Nah di sini karena 20 itu 90 min 70 berarti jadi cos 70 derajat. Jadi cos 70 derajat. Terus cara mudahnya cari pasangan 20 biar jadi hasilnya jadi 90. Kalau dijumlahkan jadi 90. Sehingga pasangan 20 berapa ya? 70. Pasangan 20 ya 70, berarti sin 20 jadi cos 70. Positif cos 70 karena di kuadran 1 semuanya positif. Kemudian nyari kosinus 15. Nah, kosinus 15, cari pasangan 15 biar jadi 90. Berarti berapa? 75 derajat. Jadi cos 15 jadi sin 75. Jadi sin jadi cos, cos jadi sin. Kemudian tangan 55 derajat. Nah, cari pasangan 55 biar jadi 90. Berapa pasangannya? 35. Berarti tan 55 jadi kotangan 35. Itu ya untuk rumus kuadran pertama. Jadi sin 20. Ingat untuk kuadran pertama fungsi berubah sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Kemudian semua hasilnya positif. Ya. Nah, itu untuk rumus kuadran pertama. Kemudian kuadran kedua. Nah, kuadran kedua itu kan intervalnya antara 90 sampai 180. Berarti ada dua kemungkinan rumus yang bisa dipakai. Yang pertama bisa pakai 90 plus alfa, yang kedua bisa pakai 180 min alfa. Ya, ulangi lagi karena dia kuadran 2 itu intervalnya antara 90 sampai 180, berarti rumusnya ada dua kemungkinan. Bisa 90 plus alfa, bisa 180 min alfa. Terus ingat lagi bahwa di kuadran 2 yang positif hanya sinus. All sin tan cos. Kuadran 2 yang positif adalah sinus. Ya. Sehingga nah di sini ada dua kemungkinan rumusnya, bisa pakai 90 plus alfa, bisa pakai 180 min alfa. Tapi catatannya jika pakai 90 derajat nih, kalau pakai rumus yang ini yang pakai 90 derajat plus alfa, maka fungsi berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Ya. Nah, kemudian untuk sinusnya hasilnya positif, untuk cos dan tangan hasilnya negatif. Karena tadi kuadran kedua yang positif hanya sinus. Jadi ini jadi cos alfa, ini jadi min sin alfa, ini min kotangan alfa. Nah, untuk kalau kita gunakan rumus 180 derajat, fungsi enggak berubah tetap. Sin 180 min alfa ya sin alfa. Enggak berubah, sin tetap jadi sin. Cos juga jadi cos, tan jadi tan tetap. Cuman ingat lagi yang di kuadran 2 yang positif hanya sinus, berarti yang untuk cos dan tannya akan negatif. Nah, ya. Tapi kalian nggak usah bingung ya kalau ini terlalu banyak rumus, nanti kita lihat kesimpulannya ya. Nah, jadi untuk kuadran 2 kita pakai 90 plus alfa atau 180 min alfa. Cuman bedanya kalau pakai 90 plus alfa karena pakai sudut 90 derajat, fungsi berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Sedangkan untuk kuadran untuk kalau pakai rumus 180 derajat itu fungsi tidak berubah, sehingga ya Ibu menyarankan kalian gunakan aja rumus kuadran kedua pakai 180 min alfa. Mengapa? Biar fungsinya enggak berubah, fungsinya tetap sin, cos jadi cos, tan jadi tan. Jadi untuk rumus kuadran kedua Ibu sarankan gunakan rumus 180 min alfa ya. 180 min alfa sehingga nanti fungsinya tetap, kemudian yang positif adalah sinus. Nanti kalian akan lebih paham lagi, akan lebih jelas lagi di contoh soal ya. Mungkin sekian dulu untuk materi yang pertama ini, sampai dari tadi perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran, kemudian sudut berelasinya baru sampai kuadran 1 dan kuadran 3. Nanti di video kedua akan kita lanjutkan dengan sudut berelasi di kuadran 3 dan 4. Mungkin sekian dulu untuk video pertama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau kalian masih belum paham bisa dilihat lagi ya, diulangi lagi. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.